Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di balik jutaan likes dan juga kamera yang selalu menyala, tersimpan tragedi yang gak pernah masuk ke dalam vlognya mereka ya. Hari ini kita akan bahas saat konten kreator mengalami titik terendah yang paling mengerikan di hidup mereka. Mau tahu ada apa aja? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Kasus misterius di pesta hotel. Pernah kepikiran nggak video TikTok yang lagi seru-serunya kalian rekam malah jadi rekaman terakhir di hidup kamu? Ini kejadian beneran yang menimpa Kalissia Williams, remaja 16 tahun yang hobi banget joget di TikTok. Jadi waktu akhir tahun 2020, Kalissia yang sebenarnya anak rumahan ini dapat undangan party liburan gitu deh ya intinya. Nah, orang tuanya izinin dia pergi supaya sesekali refreshing keluar rumah, apalagi janjinya acara itu diadakan di sebuah Airbnb dan bakal diawasi langsung sama orang tua pengawas. Namun, red flag parah langsung terjadi di hari hanya, yaitu 26 Desember 2020. Lokasi partinya itu tiba-tiba diubah sepihak ke sebuah kamar hotel, yaitu Hyatt Regency di Atlanta, sehingga bukan Airbnb yang jadi kesepakatan awal. Parahnya lagi, pengawasan orang dewasa yang dijanjin itu tuh nggak muncul, dan orang tua Kalissia pun sama sekali nggak dikabarin soal perubahan lokasi yang mendadak ini. Nah, masuk nih ke momen kejadiannya, di mana Kalissia tuh lagi asik bikin konten TikTok sendirian di kamarnya itu. Ya, kalau kalian lihat videonya, di tengah-tengah dia asik joget, tiba-tiba ekspresinya berubah panik dan juga takut kan? Nah, ini tuh soalnya dia ngeliat ada seseorang yang masuk ke kamarnya, makanya dia buru-buru matiin rekamannya. Dan firasat ketakutannya terbukti benar. Hanya sekitar 20 menit setelah video itu direkam, Kalissia tewas akibat luka tembak. Ya, polisi memang sudah sih ya nangkap remaja laki-laki berusia 16 tahun yang mana adalah teman Kalissia dan mendakwanya atas pembunuhan serta kepemilikan senjata api. Mereka berdua ini soalnya diduga sempat cekcok sebelum tembakan terjadi ya guys. Tapi jelas, kasus ini masih penuh dengan kejanggalan yang bikin geleng-geleng kepala. Pertama, infonya lambat banget. Orang tua Kalissia tuh baru diberitahu bahwa putri mereka meninggal 8 jam setelah kejadian, coba kalian bayangin. Dan itu pun bukan dari pihak hotel ataupun polisi, tapi dari pihak rumah sakit. Makanya keluarga tuh curiga ada upaya ngilangin barang bukti nih ya. Saksi mata dan keluarga juga nyebut tuh soalnya ada indikasi tubuh Kalissia dipindahkan dari lokasi awal penembakan dan TKP sempat dirapikan sebelum pihak berwenangnya tuh datang. Dan yang ketiga, sampai sekarang aja nih masih menjadi pertanyaan besar, bagaimana bisa ya anak-anak di bawah umur ini bisa sewa hotel terus masuk bawa senjata api, dan siapa aja orang dewasa yang sebenarnya lepas tangan malam itu? Makanya hingga detik ini keluarga Kalissia masih terus berjuang menuntut keadilan dan juga transparansi penuh karena mereka yakin ada pihak-pihak lain yang harus ikut bertanggung jawab atas kelalaian malam itu. Namun gimana nih menurut kalian? Eksekusi saudara kembar. Bayangin guys, kalian tuh lagi asik scroll Instagram nih, terus iseng lah ngebuka salah satu live, tapi yang tayang tuh malah detik-detik mengerikan yang bikin merinding dong. Nah, tragedi dark ini beneran terjadi di Caira, Brazil pada 14 Juli 2021 lalu. Korbannya adalah anak kembar yang masih berumur 18 tahun, yaitu Amalia dan juga Amanda Alves. Kasus ini pun juga gue cari-cari di internet, ternyata memang sempet banget tuh bikin gempar dunia maya guys, gara-gara eksekusi mereka tuh disiarkan secara langsung di media sosial. Kejadiannya juga cepat dan juga brutal banget tuh, alias tanpa ampun. Dalam video live itu, si kembarnya dipaksa tuh teman-teman berlutut di sebuah jalanan tanah dan disuruh mengikat rambut mereka ke belakang ya. Nah, setelahnya mereka tuh langsung dieksekusi dengan senjata api. Jasad keduanya pun juga kemudian ditemukan warga di lokasi yang sama persis dengan yang ada di video. Tapi pertanyaannya, kenapa remaja 18 tahun tuh bisa berakhir tragis seperti ini? Nah, usut punya usut, mereka tuh menjadi target narkoba setempat karena dianggap terlalu banyak tahu tentang rahasia dan aktivitas ilegal kartel itu. Makanya nggak butuh waktu lama teman-teman untuk polisi juga menangkap pelakunya ya. Namun mengejutkannya, eksekutornya itu adalah remaja berumur 17 tahun yang bernama Matthews Abreu. Gilanya nih guys, meski masih di bawah umur, Matthews itu punya track record yang kriminal banget dan juga parah banget karena sudah pernah ditangkap 7 kali sebelumnya loh. Ya meskipun rekaman itu mungkin masih ada di internet, tapi trust me deh teman-teman, mending gak usah dicari ya. Kasus ini juga soalnya menjadi pengingat keras betapa mengerikannya tuh kalau sudah berurusan dengan dunia kriminal ya. Kecelakaan lalu lintas ironis.
memang kita tuh nggak pernah boleh takabur ya guys. Jadi, Cara Santorelli, seorang TikToker dari Amerika yang baru berusia 18 tahun ini, ceritanya tuh bakal bikin kalian merinding dan juga speechless deh. Soalnya, hanya 6 hari sebelum kejadian nahas menimpanya, Kara ini sempat upload video TikTok yang tembus FYP dan ditonton belasan juta kali. Nah, di video itu dia dengan santai menulis caption begini, "Ketika orang bilang aku supir yang buruk, padahal aku nggak pernah nabrak orang atau mobil sama sekali." Ya, siapa sangka omongan begitu jadi jejak digital terakhirnya. Pada 17 Maret 2023 di sebuah jalan raya di Florida, mimpi buruk itu terjadi dengan sangat cepat. Ya memang, Kara sama sekali nggak salah sih. Dia nyetir dengan sangat aman, mematuhi aturan lalu lintas, dan berada di jalurnya kok. Tapi sialnya, bahaya justru datang dari kecerobohan orang lain. Ada mobil yang tiba-tiba melaju kencang sembari ngawur melawan arus gitu, dan langsung menabrak mobil Kara secara frontal dari arah depan. Nah, benturan keras ini langsung merenggut nyawa Kara seketika, padahal saat itu dia sedang on the way merayakan momen kelulusan SMA-nya ya. Ya mungkin kamu bertanya-tanya, siapa sih driver ugal-ugalan yang nabrak dia tuh? Nah, si pelaku ini juga tewas di tempat ya guys, karena terjebak di dalam mobilnya yang langsung meledak dan juga terbakar hangus, sehingga bikin identitasnya sangat sulit dikenali pada saat kejadian itu. Makanya, seaman dan juga sehati-hati apapun kita bawa kendaraan, jalanan tuh tetap siap menurut aku adalah tempat yang rawan banget, karena kita tuh nggak pernah tahu ada bahaya apa dari pengemudi lainnya kan? Always stay safe di jalan raya ya guys. Perampokan rumah. Pernah kebayang gak kalian tuh lagi asik main game nih ataupun lagi scroll sosmed deh di kamar malam-malam, terus tiba-tiba ada orang asing yang masuk ke kamar teman-teman. Creepy abis kan? Ya mungkin gua nangis guys kalau sampai kayak begitu. Nah, masalahnya ini tuh beneran terjadi dan juga terekam live sembari ditonton sama banyak orang loh. Jadi tiba-tiba dia tuh mendengar teriakan aneh dari luar kamarnya. Firasatnya jalan nih, dia langsung lari kabur lah sebenarnya tuh. Tapi nggak lama kemudian, malingnya itu tuh dengan santainya masuk ke frame live dia dan juga mulai menggasak barang-barangnya dong. Beruntungnya, viewers yang lagi nonton live-nya pada saat itu tuh gercep banget langsung nelpon polisi. Dan waktu ketangkap, ketahuan nih guys kalau pelakunya tuh adalah pria 27 tahun yang bernama Edgardo Martinez. Namun sayangnya nih teman-teman, tidak semua ending kasus seberuntung itu. Streamer Miss Bandits juga mengalami hal yang sama. Waktu lagi asik push rank main Call of Duty, tiba-tiba tuh sekelompok perampok bersenjata api nerobos masuk dan juga nodong dia, sembari maksa dirinya ini tuh untuk tengkurap di lantai. Makin mirisnya lagi karena dia ini tuh lagi tinggal bareng sama suami dan juga 2 anaknya ya. Barang elektronik mereka tuh raib semuanya. 3 handphone, smartwatch, 9 monitor, dan juga 3 komputer PC ludes dibawa kabur. Bikin emosinya lagi meski wajah para pelaku tuh terekam jelas di kamera, tapi sampai detik ini belum berhasil ditangkap ya. Jatuh ke lorong bawah tanah. Pernah dong pasti main handphone nih sambil jalan sampai-sampai nggak perhatiin keadaan sekitar? Kalau kalian masih suka begitu, please banget ya guys, mending stop dan hati-hati deh mulai sekarang. Soalnya kecerobohan kecil ternyata bisa berakibat fatal seperti tragedi viral yang menimpa Arina Glazunova ini. Ceritanya terjadi pada tanggal 27 September 2024 di Tbilisi, Georgia ya guys. Waktu itu jam 2 pagi, di mana Arina ini sebagai seorang content creator asal Rusia lagi seru-seruan nyanyi sambil jalan-jalan malam bareng temennya. Nah, saking enjoy-nya ngerekam pakai handphone, dia asik jalan mundur gitu, sehingga nggak sadar ya ada bahaya di belakangnya. Dalam hitungan detik, Arina kesandung tembok pembatas yang sangat pendek dan jatuh telentang ke dalam tangga lorong jalan bawah tanah itu. Saking cepatnya kejadian ini, temennya aja nggak sempat narik dia tuh guys. Benturan keras itu kemudian bikin Arina mengalami cedera kepala dan patah leher yang parah, sehingga nyawanya nggak tertolong malam itu juga. Jelas yang salah ini ya pemerintah kota. Ya gimana nggak emosi ya? Tembok underpass di tempat umum itu tingginya cuma selutut orang dewasa dan sama sekali nggak ada pagar pengamannya dong. Makanya selain memang kadang pemerintah tuh baru gerak setelah viral, alangkah baiknya jadiin ini wake up call untuk kita semua ya. Demi keamanan, mau seseru apapun momennya, selalu perhatiin langkah kalian ya guys. Amit-amit deh soalnya hal begini tuh terjadi sama kita juga. Simulasi penculikan. Demi
Demi nembus FYP dan juga nambah followers, batas wajar sekarang itu suka ditabrak habis-habisan kan? Nah, kasus yang satu ini bener-bener jadi contoh dart dari kalimat demi konten nih guys. Beda sama kita yang mungkin lebih suka ngulik konten edukasi, fakta unik, dan juga misteri yang aman-aman aja. Nah, ada seorang TikToker umur 20 tahun asal Chihuahua, Meksiko yang namanya itu adalah Erilyn Martinez. Dia ini malah milih jalan yang ekstrim banget teman-teman. Dia bikin konten pura-pura diculik coba. Nah, biar kelihatan lebih real dan juga sinematik nih, entah kenapa mereka tuh malah pakai senjata api beneran dong. Logikanya aja udah aneh banget kan? Ngapain bikin acting bohongan tapi propertinya tuh asli dan juga mematikan. Makanya di dalam videonya itu, si cewek ini tuh diikat dan juga ditutup matanya bareng sama satu sandera cowok lainnya. Teman-temannya yang berperan menjadi penculik pun juga mulai beraksi tuh nodongin pistol untuk menambah vibes tegangnya. Nasnya saat salah satu teman itu nempelin moncong pistol ke kepala si Erilyn, senjatanya itu tiba-tiba meletus dong. Tembakan fatal itu jelas lah langsung merenggut nyawa si influencer di detik itu juga. Udah gitu nih, bukan langsung nelfon ambulans ataupun polisi, temen-temennya yang pada panik ini malah kocar-kacir pada kabur ninggalin TKP dong guys. Pengecut banget kan? Makanya dari sini banyak yang mikir tuh, ini murni lalai secara fatal untuk anak-anak muda yang clueless, atau jangan-jangan ada motif gelap lainnya tuh guys di balik layar. Coba deh, kalau menurut kalian sendiri gimana tuh teman-teman? Drop opini kalian di kolom komentar ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.